Jangan sampai domba lebih cerdas dari kita. Seorang bijak berkata, kalian tidak juga tersadarkan dengan nasihat yang diberikan, sedangkan domba ternak segera tersadarkan setelah ada peringatan dari penggembalanya. Saudara sekalian, perkara terberat yang membuat manusia dalam bahaya adalah ketidaksadarannya bahwa ia sedang dalam bahaya. Ia tidak mau menerima jika dikatakan sedang berada di pinggir jurang yang terjal dan hampir terjungkal ke dalam jurang kehancuran yang dalam. Ini adalah kebodohan terhadap bahayanya kondisi yang dialami, yang membuat seseorang masih terus lupa atau sengaja lupa bahwa ia itu dalam keadaan salah. Akhirnya ia terbiasa melakukan kesalahan dan kemungkaran yang baginya sudah menjadi tradisi dan menjadi karakternya. Kemudian hatinya menjadi tertutup dan terkunci. Hal ini terjadi karena ia tidak segera menangani masalahnya satu persatu sejak awal, sehingga ia menjadi keras dan beku, serta tidak mengetahui yang baik dan tidak mengingkari yang mungkar. Seorang bijak merenung, saya tidak melihat bekas zikir pada tubuh saya, padahal air yang jatuh di atas batu yang keras akan meninggalkan bekas. Saudara sekalian, tentang hal ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Dan mereka berkata, hati kami telah tertutup. Akan tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka. Maka sedikit sekali mereka yang beriman. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullah bikufrihim qalilam ma yu'minun. Saudara sekalian, kelompok manusia seperti ini adalah orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsu mereka, dan adalah keadaannya itu telah melewati batas. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala membuatnya lupa dari kebenaran. Akibatnya ia mengikuti hawa nafsunya dalam kebatilan sehingga lepas kendalilah ia. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala membuatnya lupa dari kebenaran. Saudara sekalian, mari kita fokuskan pada firman Allah Ta'ala, wa kana amruhu furqa, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Ini perlu kita tekankan agar kita dapat menyingkap sugesti
dari susunan kalimat firman Allah tadi dan makna yang dikandungnya, yaitu keterpecahan, kehilangan, dan lepasnya kontrol terhadap segala urusan. Saudara sekalian, seorang mufassir berkata, Allah membuat hati mereka lalai ketika dirinya hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan harta dan anak-anaknya dan kesenangan serta kelezatan yang dirasakan oleh syahwatnya, sehingga dalam hatinya tidak ada lagi tempat bagi Allah Ta'ala. Hati yang sibuk dengan hal-hal tersebut dan menjadikan semua itu sebagai tujuan hidupnya. Tidak aneh jika ia kemudian lalai dari mengingat Allah. Allah Ta'ala membuatnya lebih lalai lagi dan dibiarkan dalam kondisi seperti itu, sehingga lepaslah kendali dari tangannya, dan fase berikutnya ia mendapatkan siksa yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang seperti dirinya, yaitu orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, juga menzalimi orang lain. Mengapa hal tersebut terjadi? Saudara sekalian, karena dengan bersihnya hati menjadi baiklah seseorang, dan dengan kerusakan hati maka rusaklah seseorang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalb." Di dalam tubuh itu ada segumpal darah yang jika ia baik maka baiklah tubuh itu seluruhnya. Namun apabila dia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itulah hati. Saudara sekalian, secara garis besar, secara gradual, hati tersebut menjadi tidak mempunyai nilai. Demikian juga mata dan telinga serta anggota tubuh lainnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Dan Allah Ta'ala pun berfirman juga, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syarrad dawabbi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Sesungguhnya binatang adalah makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apapun. Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu. Surat Al-Anfal ayat 22 dan 23. Untuk menutup bahasan kita, Allah Ta'ala
telah menyetempel orang-orang yang lalai lebih hina dari binatang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-Quranul Karim, Surat Al-A'raf, ayat 179.